Dalam Alkitab GPT, suatu tools yang sudah kita buat, kita sudah menekankan juga prinsipnya dari situ. Kita bisa menampilkan ayat, kita bisa memberikan pengertian-pengertian terkait ayat, kita juga bisa meminta referensi ayat terkait topik, bahkan bisa meminta sampai interlinear dari Alkitab, teks Alkitab yang sudah ada. Tidak terlepas dari itu, kita bisa membuatkan untuk suatu gambar, kita bisa minta untuk audionya. Banyak fungsi-fungsi yang bisa kita ambil dari AI saat ini. Kalau kita lihat perkembangan zaman AI ini sangatlah pesat. Jadi bagaimana Alkitab ini harus kita kejar juga untuk perkembangan zaman ini. Jangan sampai perkembangan teknologi semakin pesat tapi Alkitab tertinggal. Itu merupakan konsep dasar dari Alkitab Pintar. Alkitab harus tetap pintar sesuai dengan perkembangan zaman teknologinya ini juga. Oke, tidak terlepas dari itu, ketika dia tidak memiliki data atau sesuai apa yang kita mau, Alkitab GPT ini sebagai tools dia sudah terintegrasi dengan situs Alkitab Sabda. Jadi ketika kita minta untuk data Alkitab yang misal versi lain, AVB atau apa, dia akan memberikan. Tapi bukan untuk kita langsung melihat teksnya, tapi dia akan mengarahkan kita untuk studi lebih lanjut dari Alkitab Sabda itu. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa Alkitab GPT ini bisa menjadi alat, asisten, bahkan teman dalam kita melakukan studi Alkitab lebih lanjut. Nah, jadi bukan untuk sebagai sebatas tools yang kita gunakan, kita minta jadi percakapan satu arah, tapi kita ditekankan untuk melakukan diskusi agar studi Alkitab kita, pengalaman studi Alkitab kita itu bisa menjadi fun, lebih mendalam, lebih bertanggung jawab dan lebih relevan lagi. Ditekankan di sini untuk percakapan terus, diskusi, percakapan terus, komunikasi dengan AI. Kita juga harus memikirkan jawabannya, jangan cuma menerima mentah-mentah, tapi kita benar-benar harus selalu memikirkan hasilnya itu. Ya, itu untuk teorinya. Kedepannya, ini saat ini juga ada proyek-proyek khusus peranakan dari Alkitab GPT. Jadi perkembangan Alkitab GPT tidak hanya untuk berhenti di OpenAI maupun yang platform-platform yang sudah ada gitu. Tapi kita juga mengembangkan dalam proyek skripsi yang saat ini dikerjakan oleh anak magang dari Petra, UK Petra, yang mengembangkan aplikasi chatbot menggunakan Llama 2, suatu framework, suatu model bahasa AI, model LLM yang sudah dikerjakan untuk menggunakan studi Alkitab, bisa menjadi studi Alkitab lebih lanjut gitu. Ini kalau kita bisa melihat sebelum di fine tuning, sebelum melakukan pembelajaran AI, mempelajari data tersebut, dia menghasilkan seperti itu. Setelah mendapatkan hasil, dia mendapatkan setelah diajari, dia mendapatkan hasil seperti ini. Bisa kita lihat bahwa memiliki beberapa perkembangan yang lebih lanjut. Oke, ada juga dari skripsi pembuatan aplikasi chatbot kerohanian berbasis berbahasa Indonesia. Banyak juga yang hampir sama seperti yang tadi, tapi ini lebih ke arah pencarian data dan memberikan jawaban yang terkait menggunakan konsep metode RAG. Tuh. Ya, harapannya sih Alkitab GPT sebagai konsep ini tidak berhenti di suatu platform, tapi Bapak Ibu Saudara semua bisa menggunakannya ini lebih lagi terhadap konsepnya. Jadi tidak harus menggunakan Alkitab GPT dari OpenAI yang berbayar, menggunakan akun yang berbayar, tapi bisa menggunakan Alkitab GPT dalam konsep komunikasi dengan Alkitab. Bagaimana kita bisa mengomunikasi dengan Alkitab, bagaimana kita bisa bercakapan langsung dengan Alkitab. Saya sendiri selalu hebat kemajuan teknologi. Tadi bilang ada prototype, sebelum selesai prototype, AI dan sudah berkembang. Ada prototype yang lain dan teknologi sedang berkembang lebih cepat daripada kemampuan kami untuk memakainya. Itu yang pertama. Dan saya sendiri hebat
hebat kagum dengan orang seperti yang magang, orang seperti tim Hadi dan you yang kerjakan hal-hal ini. Yang kedua itu tentang untuk pengertian dasar Alkitab GPT. Dari satu sisi itu satu produk yang tidak statis. Ada orang yang tanya, apakah bisa ini? Kemarin bisa, tak terbaik. Sekarang bisa oke, dan besok akan hebat lagi. Itu hampir seperti anak. Saya lihat anak kecil waktu pertama bisa ya beberapa kata, jalan sedikit, jatuh banyak. Pelan-pelan akan lari kemana-mana, belum pintar omong. Dan dengan cara yang sama Alkitab GPT, saya lihat sedang terus-menerus dikembangkan dalam kemampuannya. Dan ada beberapa, saya omong itu kan ada beberapa orang di dalam chat yang tanya, apakah bisa ini, apakah bisa itu? Well, sedang belajar. And itu saat ini daripada Spearman sampai resources, dan saya masih bisa mikir akan ada satu saat tak hanya Alkitab GPT, tapi seluruh study system, karena Sabda punya, saya tahu, berapa banyak datasets. Itu tak hanya punya versi-versi Alkitab dalam bahasa asli dan bahasa lain, tapi itu juga punya daripada kamus, leksikon, daripada referensi, dan semua bahan seperti itu satu saat. Tapi itu omong tentang masa depan. Mungkin lebih baik kami lihat bersama apa yang itu sudah bisa saat ini. Saya excited untuk lihat demonya.